Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Idri, BP 19009 AK. Kali ini saya akan mempresentasikan perbandingan 5 jurnal, yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal kabupaten atau kota. Jurnal yang pertama yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota di Provinsi Jawa Barat. Latar belakang jurnal, pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan pemerintahan daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Masalah, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal. Begitupun pada pendapatan asli daerah yang diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintahan daerah. Tetapi yang terjadi peningkatan pendapatan asli daerah kenyataan tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. Metode atau alat uji. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan memperoleh data sekunder pada BPS Jawa Barat dengan data kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini secara parsial pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Jurnal yang kedua yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal pemerintah provinsi di Pulau Jawa. Latar belakang, dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan di suatu negara telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk memantapkan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Masalah yang dihadapi pemerintahan daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Yang pertama, tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap. Yang kedua, kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan. Ketiga, lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum. Keempat, berkurangnya dana bantuan dari pusat atau dana alokasi umum dari pusat yang tidak mencukupi. Terakhir, belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi real. Metode atau alat uji. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan pendekatan kuantitatif. Analisis penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini diperoleh secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap belanja modal. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Ketiga, pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten atau kota Sumatera Selatan. Latar belakangnya, kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan. Hal ini menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Masalah pemerintah kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten atau kota dalam beberapa tahun berjalan proporsi dana alokasi umumnya terhadap daerah masih sangat tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk pendapatan asli daerah atau PAD-nya. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemda terhadap pasokan dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan tidak stabilnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran. Metode atau alat ujinya, metode penelitian ini terdapat 11 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan sumber laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD yang diakses dari www.djpk.depku.go.id dan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, itu teknik analisis data menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap permodalan pengeluaran. Sedangkan secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap modal belanja. Alokasi dana umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Masuk ke jurnal keempat, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011 sampai 2016. Latar belakangnya, berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Pemerintah kabupaten atau kota di DI Yogyakarta memiliki 5 daerah masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda antara daerah satu dan daerah lainnya. Agar pengeluaran daerah digunakan sesuai dengan rencana, maka pemerintah mengeluarkan adanya peraturan perencanaan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Masalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal. Dan adanya peningkatan pendapatan asli dari daerah juga tidak diikuti dengan kenaikan belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. Metode atau alat ujinya, metode penelitian ini dengan data sekunder pada website BPS www.bpsjogjakarta.go.id dengan menggunakan sampai 30 data berupa laporan realisasi pengeluaran Provinsi DI Yogyakarta dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis data teknik menggunakan uji regresi berganda yang didahului deskriptif statistik, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian dari jurnal keempat ini, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah atau PAD secara serentak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Karena nilai F statistik sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, jurnal kelima yaitu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2013. Latar belakang dari jurnal kelima ini yaitu setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Masalah dari jurnal 5 ini,
Dengan adanya transfer dari pusat ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun, pada kenyataannya, transfer dari pemerintahan pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerahnya. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD. Metode atau alat uji. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder dengan memperoleh data situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI www.dku.djkp.go.id. Uji coba instrumen dilakukan kepada 30 responden di luar populasi. Uji coba instrumen akan dilakukan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Selanjutnya dengan dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normatif, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian jurnal kelima ini, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien korelasinya R1,2Y atau sebesar 0,912 dan koefisien determinasinya R21,2Y sebesar 0,832. Nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu F hitung sebesar 260,766 dan F tabelnya sebesar 3,08. Sekian hasil presentasi untuk kelima jurnal. Terima kasih.